musannif rahimahullah ta'ala wa naf'ana bi ulumi wa malana bi asrari bidaraini amin ya rabbal alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu, dan perkataan atas yata asyara yang ke-19, atas ya 9 asyarata 10, jadi 19. An Yahya bin Mu'adzi, itu dari Syekh atau Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi Al-Wa'idzi, yang menasihati, lahu, yang mana padanya lisanun, ada memiliki lisan, birrojai, dalam masalah rojah, khususnya wakalamun, dan pembicaraan, bil ma'rifati, dalam hal ma'rifat. Kharaja, Imam Yahya bin Mu'adz keluar ila Balkha, pada negara Balkha, wa aqoma, dan beliau menetap biha, di Balkha, mudatan, beberapa saat. Wa raja'a, dan beliau kembali ila Nisaburi, pada atau ke Nisabur. Wa mata, dan beliau wafat biha, di Nisabur, sanatas samanin, tahun 8 wa khamsina, dan 50 wa mi'ata ini, dan 200. Jadi berapa tuh? 258 ya. Tuba, kebahagiaan, liman taroka, itu bagi orang yang meninggalkan dunia, qabla an tatrukahu, sebelum dunia meninggalkannya. Ail khairu, yakni kebaikan, al kathiru, yang banyak, liman sorofa, bagi orang itu, bagi orang yang menyalurkan, amwalahu, harta-hartanya, bi anwa'il khairi, pada macam-macam kebaikan, qabla zihabiha, sebelum hilangnya dunia, anhu, darinya. Wabana, dan ia membangun, qabrohu, kuburnya, qabla ayyadkhulahu, sebelum ia memasuki kubur. Bi'an amila, atau amala, yakni ia beramal, bihi, pada sesuatu, bihi, yang ada padanya, taunisun, penghibur, penyenang, bil qabri, di kubur. Wa ardo, dan ia ridho, robahu, pada Tuhannya, biimtisali amrihi, dengan menjalankan perintah Tuhannya,
wajitina binahi, dan menjauhkan larangan Tuhannya. Qabla ayal qahu, sebelum ia berjumpa dengan Tuhannya, bil mauti, dengan kematian. Hadirin jamaah majelis salim hadanallah. Jadi makalah perkataan atau nasihat yang ke-19 pastinya masih di bab yang ketiga. Itu dari Syekh Yahya bin Mu'ad Ar-Raji. Nah, Syekh Yahya bin Mu'ad Ar-Raji ini adalah seorang ahli sufi ya. Makanya beliau itu betul-betul memiliki nasihat yang fasih lah, khususnya di dalam roja ya. Roja itu dalam istilah tasawuf namanya berharap, lawanan daripada khauf. Jadi itu di tasawuf itu pada garis besarnya ada istilah roja, ada istilah khauf ya. Kalau roja harap, kalau khauf itu takut. Ya tentunya kalau mengharap ya mengharap rahmat Allah, kalau takut ya takut siksa Allah gitu ya. Nah begitu juga beliau itu ahli ya dalam membahas tentang marifat ya, karena memang marifat itu tentang pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya karena wajar tadi kan beliau itu adalah ahli sufi ya atau tasawuf. Nah di mana ini biodata Syekh Yahya bin Mu'ad dulu ya. Nah di mana Imam Yahya bin Mu'ad Ar-Raji itu keluar dari Balkho ya. Balkho itu Afghanistan kalau sekarang mah. Ya, Balkho. Kalau aslinya mah Imam Yahya bin Mu'ad mah orang Iran aslinya. Iya. Nah, jadi pernah beliau itu keluar ya dari negaranya yang menuju Balkho. Balkho itu sekarang mah Afghanistan. Ya bahkan beliau ini sempat menetap beberapa saat tuh di Balkho itu ya. Tapi kemudian beliau kembali ke Nisabur. Ya Nisabur itu Iran ya, negara kelahirannya. Dan beliau wafat itu juga di kampung halamannya, negaranya, dan Iran tahun 258 Hijriah ya. Kalau Masehi itu pada saat itu kurang lebih tahun 871. Jadi beliau sebenarnya lahir tahun 830 Masehi, wafat tahun 871. Berarti hanya 51 ya? 41 ya? Oh iya masih muda ya. Allah. Itulah biodata atau biografi Syekh Yahya bin Mu'ad Ar-Raji. Adapun perkataan atau nasihatnya itu tuba liman taroka dunya qabla an tatrukahu. Kebahagiaan itu bagi orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya. Nah maksudnya gimana nih? Ya, kebaikan yang banyak
bagi orang yang menyalurkan hartanya dalam macam-macam kebaikan sebelum harta itu hilang darinya gitu ya, atau dunia ya. Nah itu. Nah perlu diketahui bahwa yang namanya dunia ya, kalau enggak ninggalin pasti ditinggalin, betul ya. Kalau ditinggalin berarti ya pokoknya bisa orangnya dulu yang mati walaupun hartanya nggak habis 7 turunan ya. Iya. Atau bisa jadi orangnya masih ada tapi karena umpamanya kena tipu, kebakar, kena musibah dan sebagainya binasa itu. Ya kalau Allah berkehendak nggak kudu hitungan hari ya itu bilang. Nah makanya jangan sampai kayak gitu tuh. Jadi hilang, pergi ya sebelum mestinya kan baiknya mah ya dia pergi duluan tapi harta masih ada. Nah adapun kalau umpamanya harta pergi itu tergantung. Kalau memang bernilai bagus, tapi kalau tidak bernilai mah naudzubillah. Ya maksudnya bernilai itu gimana? Ya tentunya tadi ya, kalau pengen jadi keberuntungan, kebahagiaan karena memang kebaikan yang banyak itu disalurkan di jalan Allah tuh. Nah makanya kan di Al-Quran juga ada tuh ya istilahnya bagaimana keuntungan orang yang menyalurkan harta di jalan Allah itu kan dilipat gandakan ya. Nah itu perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti menanam 1 biji padi lah katakan. Nah kemudian dari 1 biji itu akan menumbuhkan 7 tangkai. Nah dari setiap tangkai itu ada 100 biji. Jadi berapa tuh? 700. Nah itu pun masih yudhaifu liman yasha ya. Allah masih bisa melipat gandakan tuh. Nah makanya kalau memang begitu mah tuh bagus walaupun ditinggalin juga gitu ya. Dan makanya tadi beruntung. Tapi kalau umpamanya tanpa begitu itu sangat disayangkan. Bahkan ya keuntungan infak di jalan Allah itu insya Allah karena memang itu sudah jadi sodako ya, sehingga menjadi penarik rezeki dan penolak bala ya, sebagaimana ada kan hadis ya, setiap pagi itu turun 2 malaikat, yang satu dua-duanya nggak doain, tapi kalau yang satu mau bagus ngedoain. Kalau yang 2 menjelek, gimana nih yang pertama? Ya Allah berilah ganti bagi orang yang infak. Tapi yang satunya, ya Allah berilah kehancuran, hancurkan orang yang diinfak. Jadi kita tinggal pilih aja ya. Kalau pengen diganti ya infakin, tapi kalau enggak diinfakin hati-hati ya. Ini akan disumpahin oleh malaikat. Tapi kalau diinfakin mah tadi insya Allah itu didoain ya, itu keuntungannya. Jadi tolak bala ya, kan ada hadisnya as-shadaqatu tadfa'ul wa tajlibu rizqa wa tadfa'ul bala ya. Jadi sedekah itu bisa jadi narik rezeki dan nolak bala. Nah itu yang pertama, orang yang beruntung tuh atau bahagia. Nah yang kedua, wabana qabrohu qabla ayan hulahu. Iya, ini maksudnya sama.
Jadi suatu kebahagiaan, yakni kebaikan yang banyak atau beruntung lah bagi orang yang membangun kubur sebelum dia memasukinya. Apa maksudnya dia? Apakah dia masih sehat, masih hidup lah, dia ngegali kuburan gitu ya, bagus sih. Ya istilahnya buat nasihat. Jadi kalau mulai jauh dari Allah, tengok tuh gitu ya, ini bakal wasut. Bagus itu juga ya. Ada tuh ya, seorang yang konon katanya tuh ya, jadi dia mah sebelum mati udah nyiapin kuburnya sendiri. Gitu ya. Nah tapi di sini maksudnya nih, dia itu ya beramal sesuatu yang mana di dalamnya nanti bisa jadi penyenang atau menghibur di kubur tuh maksudnya gitu. Nah emang apa aja nih amalan-amalan yang bisa nyenangin di kubur? Karena insya Allah bisa menyelamatkan dari sisa kubur, menerangi kubur, bahkan kenikmatan kubur juga, kenikmatan surga juga akan dirasakan ya. Ya diantaranya ya dengan dia benar-benar sholat nggak ketinggalan, sholat 5 waktu, kemudian membaca Quran khususnya surat Al-Waqiah tuh ya, kemudian juga sedekah jariah tuh yang wakaf khususnya tuh yang sebagaimana Nabi sabdakan, ketika anak Adam itu mati maka terputus amalan kecuali yang 3 itu ya. 1 sedekah jariah. Sedekah jariah itu yang istilahnya nggak putus-putus ya, khususnya wakaf ya. 2 kan ilmu yang manfaat ya, itu termasuk. Dan yang ketiganya adalah anak yang soleh. Itu jadi itu. Kemudian juga ya amalan yang insya Allah bisa menyenangkan di kubur karena bisa menyelamatkan dari siksanya, menerangi, bahkan udah dirasakan nikmat surga adalah dengan memperbanyak zikir. Tuh ini baik itu khususnya habis sholat itu yang subhanallah ataupun apa aja lah. Karena memang dengan zikir nanti nih kalau memang udah biasa ya, sehingga matinya itu dia refleks. Bisa zikir juga. Ya paling enggak dia bisa ngucapin kalimat tauhid ya. Ya dengan kata lain husnul khotimah. Tuh gitu. Kan orang mati mah nih biasanya bagaimana kebiasaannya? Kalau biasanya ngomong baik, perbuatan baik, insya Allah matinya juga baik, husnul khotimah. Tapi kalau dia nggak biasa ngomong baik, malah jelek, begitu juga perbuatannya, mati juga nauzubillah ya. Tuh makanya hati-hati. Nah termasuk juga nih yang bisa nyenangin di kubur itu ya adalah ini mah memang nggak bisa diusahakan, yang namanya mati syahid, khususnya syahid akhirat. Walaupun banyak sebenarnya mah, macam orang sakit perut ya, macam orang yang mati kebakaran, macamnya orang mati kelebu ya, banyak lah pokoknya yang namanya termasuk tuh meninggal hari malam atau hari Jumat. Nah ini mah syahid akhirat mah biasa dipandiin ya, dikapanin, tapi itu alhamdulillah di kuburnya dia aman, nggak disiksa ya. Kenikmatan surga dirasakan terang. Ya kan syahid itu ada 3 ya. Ada syahid dunia akhirat, ini yang paling luar biasa. Dia mah di kuburnya nggak disiksa, di akhiratnya udah jaminan surga. Gitu ya. Makanya dia mah nggak boleh dipandiin. Bahkan disolat juga kan ya. Begitu. Kenapa? Kalau dipandiin nanti darahnya takut nggak bisa jadi saksi ya. Itu yang namanya syahid dunia akhirat mah orang yang mati di medan perang ya. Terus juga tujuannya karena menegakkan atau membela agama Allah.
Itu syahid dunia akhirat. Adapun kalau syahid dunia doang nih, dia emang enggak boleh dipandiin, enggak boleh disolatin juga ya. Tapi nih, dia mah tetap disiksa di kuburnya, bahkan nanti di akhiratnya ya. Emang yang gimana? Yang syahid dunia tuh, dia pada dalam matinya di medan perang sama. Perang melawan kafir ya. Tapi ini niatnya bukan karena menegakkan atau meninggikan atau membela agama Allah ya, tapi pengen disebut pemberani, pengen disebut pahlawan lah, pokoknya mah pengen dapat pujian daripada makhluk gitu ya. Nauzubillah min dzalik gitu ya. Nah jadi tuh maksud daripada membangun kubur sebelum dia memasukinya, ya bukan berarti dia sebelum mati udah ngegali kubur duluan, walaupun itu juga bagus karena bisa jadi nasihat gitu ya. Tapi maksudnya dia itu benar-benar mempersiapkan amal yang nantinya bisa menyenangkan di kubur karena bisa menyelamatkan, bisa menerangi, bahkan insyaallah itu akan mendapatkan kenikmatan surga. Nah kemudian yang ketiga, wa ardo robbahu ya qabla ayal qahub. Dan iya, ini maksudnya sama ya, kebahagiaan juga atau kebaikan yang banyak itu bagi orang yang ridho akan Tuhannya. Nah sebelum dia menjumpai Tuhannya. Nah maksud apa nih ridho di sini? Ya mungkin di samping ridho tentang ketentuannya ya, sebagaimana rukun iman kan itu harus diketahui, diyakini dan diterapkan. Baik buruknya itu semuanya dari Allah. Nah ternyata di sini maksudnya adalah dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhkan larangannya gitu ya. Ya dengan kata lain takwa. Nah ini sebelum menjumpai, maksudnya adalah sebelum mati gitu ya. Ya karena walaupun bagaimanapun juga orang selagi dunia itu gak bakal bisa berjumpa dengan Allah gitu ya. Ya kecuali nanti di sorga baru tuh. Nah jadi intinya ya kalau dia itu ridho dengan Tuhannya, itu adalah maksudnya menjalankan selagap perintahnya dan menjauhkan larangannya sebelum meninggal. Karena memang yang namanya takwa ini ya keutamaannya, keuntungannya luar biasa. Ya diantaranya sebagaimana di dalam surat At-Tolak itu ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu iya min haitsu la yahtasib ya. Jadi siapa yang bertakwa kepada Allah, yang menjalankan perintahnya dan menjauhkan larangannya, pasti selalu diberikan jalan keluar ya, bahkan diberikan rezeki yang enggak disangka-sangka. Juga insyaallah dengan bertakwa ya, itu derajatnya juga bakal tinggi. Karena ada kan inna akramallah indallahi atqakum ya, inna akramakum ya, inna akramakum indallahi atqakum ya. Semuanya orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Nah kemudian juga insyaallah dengan bertakwa dia akan dicintai. Ada kan tuh wallahu hibbul muttaqin ya. Bahkan innallaha ma'al muttaqin. Allah itu akan selalu bersama orang-orang yang bertakwa. Maksudnya adalah selalu menolong di mana dan kapanpun juga ya. Ya termasuk di kuburnya juga tuh nanti, bahkan di akhiratnya. Makanya wajar kalau orang yang mencari keriduan Allah itu insya Allah juga akan suatu kebahagiaan yang luar biasa. Nah, itulah jadi kesimpulannya ya. Ada 3 yang menjadi kebaikan nih, baik dunia
maupun akhirat. Satu, orang yang meninggalkan dunia sebelum ditinggalkan, itu aja. Kedua, membangun kubur sebelum dia memasukinya. Dan yang ketiga, dia berusaha ridho, ya, ikhlas dengan ketentuan Allah, ya, sebelum dia wafat, ya, berjumpa, itu maksudnya. Mungkin